Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Midnight Movie yang dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan mengenai terjadinya suatu peristiwa mengerikan yang dimana para pengunjung bioskop terjebak di dalam sebuah film yang mereka sedang tonton. Yang ternyata film itu dibuat oleh seorang psikopat. Lantas bagaimanakah kisah lengkapnya? Oke, daripada kalian penasaran dengan kisah film ini, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film diawali dengan menampilkan sebuah cuplikan penangkapan seorang pria bernama Redford. Redford adalah seorang pembuat film yang kini sedang berada di sebuah rumah sakit jiwa. Dirinya dibawa oleh dua orang staf untuk pergi menuju ruangan seorang dokter spesial gangguan kejiwaan. Dokter itu bernama Dr. Wayne, yang dimana Dr. Wayne mencoba untuk memulai prosedur perawatan terhadap kejiwaannya Redford. Pertama yang Dr. Wayne lakukan adalah berbicara dengan sangat hati-hati dan meminta kepada Redford untuk menonton film yang telah dibuat olehnya. Walaupun pada awalnya Dr. Wayne tidak berpikir bahwa metode yang dia lakukan adalah sebuah metode yang tidak baik, mengingat film karyanya Redford merupakan sebuah film slasher. Setelah itu, Dr. Wayne pergi meninggalkan Redford di ruangannya sendiri dan film pun dimulai, yang dimana Redford terlihat fokus menontonnya dan tidak lama kemudian dirinya mulai menunjukkan sebuah ekspresi yang terlihat mengerikan. Dirinya terlihat begitu terobsesi akan setiap adegan yang ditampilkan, terlebih dirinya begitu berkonsentrasi dan bertindak seakan-akan dirinya berada di film tersebut. Karena reaksinya itu, Redford berperilaku menjadi seperti seorang psikopat. Hal itu ditunjukkan dengan tingkahnya yang mulai aneh. Dirinya menggigit pergelangan tangannya sendiri sampai mengeluarkan darah. Dan darah yang keluar begitu deras dari tangan kirinya, dirinya pun mulai menulis sesuatu di atas lantai menggunakan darahnya sendiri. Dr. Wayne, your ride is here. Beberapa saat kemudian, Dr. Wayne pun kembali lagi ke ruangannya untuk memeriksa keadaannya Redford. Tetapi yang membuatnya terkejut adalah ketika Dr. Wayne membuka pintu ruangan itu, dirinya menemukan darah yang berceceran di atas lantai. Dan dari arah belakang, tiba-tiba Redford muncul dan menyerangnya. Beruntunglah Dr. Wayne bisa melarikan diri dari serangannya Redford. Dirinya berlari menuju lorong rumah sakit, dan betapa terkejutnya dia menyaksikan seluruh ruangan rumah sakit itu telah porak-poranda, dan tidak lupa darah yang berceceran di atas lantai dan dinding. Sementara itu, Redford sendiri melarikan diri setelah membuat kekacauan di rumah sakit jiwa tersebut dan menyisakan Dr. Wayne yang terkejut akan peristiwa mengerikan itu. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, lebih tepatnya kini kita dibawa ke sebuah bioskop yang dimana terdapat seorang pegawai bioskop wanita bernama Bridget. Bridget sendiri baru saja selesai memasang poster untuk film baru yang bergenre horor itu. Dirinya menatap poster filmnya cukup lama, yang ternyata film itu berjudul The Dark Beneath. Yang lebih mengejutkannya lagi, film horor itu adalah karya dari Redford, yaitu si sutradara psikopat yang berhasil melarikan diri dari rumah sakit jiwa pada 5 tahun yang lalu. Di sana Bridget tidak sendirian, dirinya ditemani oleh pegawai laki-laki bernama Kenny. Kenny di sini berkomunikasi dengan Bridget dan dirinya mengeluhkan mengenai kondisi teater ini yang tidak menghasilkan uang dengan baik karena film-film yang ditayangkannya membosankan. Tidak lama kemudian setelah mereka mengobrol, datanglah dua pasangan yang berpenampilan seperti seorang gangster. Mereka berniat untuk membeli tiket guna menonton film di bioskop ini. Setelah itu, terlihat seorang anak laki-laki baru saja tiba di dalam bioskop. Ternyata anak laki-laki itu adalah adik dari Bridget, dia bernama Timmy. Timmy sendiri datang ke bioskop berniat untuk menonton film horor yang baru saja akan ditayangkan. Tetapi kakaknya yaitu si Bridget melarangnya
dan menyuruhnya untuk segera kembali ke rumah, dikarenakan Timmy belum cukup umur untuk menonton film horor itu. Tepat setelah Timmy keluar dari dalam bioskop, datanglah Josh, yaitu pacarnya Bridget. Josh sendiri datang ke bioskop untuk menonton film horor, yang dimana Josh tidak lupa untuk mengajak Bridget pergi menonton bersamanya. Walaupun pada awalnya si Bridget sempat menolak ajakannya Josh, tetapi akhirnya Bridget menyetujuinya setelah Josh berusaha untuk meyakinkannya. Lalu di dalam ruangan teater, Josh dan Bridget mengambil tempat duduk tepat di sebelahnya pasangan gangster. Saat kondisinya sudah mulai kondusif, keduanya pun terlihat begitu mesra. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang tidak lain adalah temannya Josh. Dan kedatangan perempuan itu ternyata disusul oleh kedua teman laki-lakinya lagi. Alhasil kondisi di dalam teater semakin ramai oleh pengunjung yang menonton film horor tersebut. Di sini salah satu temannya Josh berkata bahwa film ini berusia 40 tahun, dan tidak hanya itu, temannya Josh juga berkata bahwa pada zaman itu orang sudah biasa saling membunuh, dan pada kenyataannya sama seperti dalam film yang akan mereka tonton. Kemudian kita juga dibawa kembali ke dalam ruangan di depan bioskop, yang dimana terdapat seorang pria bernama Baron, yang ternyata Baron adalah seorang detektif. Kedatangannya adalah untuk menonton film horor yang dibuat oleh Redford, yang dimana tujuannya ini adalah untuk menemukan petunjuk mengenai Redford yang lenyap bak ditelan bumi setelah 5 tahun lamanya. Dan tidak lama film pun dimulai setelah Kenny menyalakan proyektor. Film pun dibuka dengan adegan sekelompok anak muda yang tengah mengemudi menuju kota New York dengan menggunakan sebuah mobil minivan. Di tengah perjalanannya itu, mereka mendapatkan sebuah kendala, yang dimana ban mobilnya tiba-tiba kempes, dan mau tidak mau mereka harus berhenti terlebih dahulu untuk memeriksa kondisi ban mobilnya. Pada saat itu, terlihat seorang anak laki-laki dari kelompok itu yang berjalan menuju ke sebuah rumah terdekat untuk meminta bantuan. Dan tidak lama kemudian, pria itu menemukan sebuah rumah yang dimana dirinya menemukan seekor hewan yang sudah mati berada di luar rumah. Dirinya khawatir dan kemudian mencoba untuk memencet bel rumah, dan tidak lama datanglah seorang wanita dan mempersilahkannya untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Sementara film terus berlanjut, dan di dalam bioskop sendiri, detektif Baron kedatangan rekan sesama detektif lain, dan kemudian detektif itu bergabung bersama dengan Baron. Mereka pun lantas berbicara mengenai Redford dan filmnya. Kemudian kita dibawa kembali ke dalam cerita film, yang dimana anak laki-laki tadi sedang mengasah sebuah senjata. Bisa kita lihat, pria itu bertingkah seperti orang aneh. Dan ketika dirinya akan membuka sebuah pintu, tiba-tiba datanglah sosok lain yang menggunakan sebuah topeng tengkorak. Kedatangannya ini mengejutkan semua penonton bioskop. Terlebih di adegan filmnya, pria bertopeng tengkorak itu langsung menghabisi si pria aneh tadi dan langsung menyeretnya menuju ke ruangan gelap. You and I both know that Redford is the key to everything. Sementara itu di lobi teater, staf wanita menyadari bahwa Konter telah kehabisan minuman, dan dengan demikian dirinya meminta kepada rekan kerjanya yaitu Kenny untuk mengambil stok minuman yang disimpan di dalam gudang. Sementara itu di dalam ruangan bioskop, Bridget merasa tidak nyaman dan pergi keluar untuk menyudahi menonton film horor itu. Tetapi Josh mencoba untuk menenangkannya dan mengajaknya kembali untuk menonton film horor itu. Singkat cerita, Kenny pun tiba di gudang setelah beberapa saat. Dirinya tengah mengambil stok minuman. Tetapi di sini ada yang aneh karena Kenny tiba-tiba muncul di dalam film horor yang sedang ditayangkan oleh bioskop itu. Tidak lama Kenny mendengar suara aneh dari dalam gudang. Karena rasa takutnya yang tinggi, akhirnya Kenny memutuskan untuk lari dari dalam gudang. Tetapi langkahnya Kenny terhenti ketika seorang pria bertopeng itu muncul tiba-tiba di hadapannya. Dan kemudian pria bertopeng itu langsung menghabisi Kenny secara brutal menggunakan senjata andalannya yang telah diasah oleh anak muda yang berada di film sebelumnya. Para penonton pun menikmati adegan demi adegan yang ditampilkan di film itu. Walaupun ketakutan, tetapi mereka berpikir bahwa ini hanyalah sebuah adegan dari bagian film. Di scene selanjutnya terlihat salah satu dari temannya Josh sedang berada di sebuah toilet. Adegan yang sama pun ditayangkan di layar bioskop,
yang tidak lain adalah film horor yang sedang berlangsung. Dan seperti biasa, si pelaku menyerangnya sampai orang itu tewas seketika. Kemudian staf wanita pergi ke sebuah toilet laki-laki karena dirinya mendengar suara teriakan yang berasal dari dalam toilet itu. Dan pada saat dirinya membuka pintu ruangan toilet, betapa terkejutnya ketika dia melihat bercak darah yang berceceran di atas lantai. Staf wanita itu pun ketakutan dan langsung bergegas pergi kembali ke dalam lobi teater. Sementara itu adegan di lobi yang dimana staf wanita tadi berada kini tengah dikejar oleh psikopat pembunuh, dan adegan yang sama pun muncul di dalam film horor yang sedang ditayangkan di dalam ruangan teater. Semua orang yang menonton film itu pun menyaksikan adegan staf wanita yang berada di konter sendirian kini tengah dikejar dan diserang oleh psikopat pembunuh itu. Semua penonton film horor itu kini menyadari apa yang sudah terjadi, sehingga mereka semua dengan cepat berlari keluar untuk memeriksa konter atau lobi bioskop hanya untuk menemukan staf wanita tadi. Tapi sayangnya di sana kosong dan tidak terdapat satu orang pun yang berjaga di konter itu. Mereka pun kemudian menuju ke toilet laki-laki dan mereka menemukan bercak darah di mana-mana. Semuanya menjadi panik dan mencoba untuk keluar dari dalam bioskop. Tetapi pintu gerbang bioskop ditutup dan telah terkunci, serta jaringan sinyal jelek, jadi tidak bisa menghubungi orang di luar sana. Kemudian scene selanjutnya, Baron menemukan adik laki-lakinya Bridget yang tengah berada di dalam ruangan teater. Ternyata Timmy tidak pulang ke rumah dan bersembunyi di bawah salah satu kursi penonton bioskop. Kemudian situasi dan kondisi semakin mencekam. Pasalnya kini mereka semua telah mengetahui bahwa tempat ini sepenuhnya telah disegel dan semua orang terjebak di dalamnya. Mereka pun ketakutan dan merasakan malapetaka, mereka tidak dapat terhindarkan. Hal itu membuat yang lainnya menjadi kehilangan akal sehatnya, dan situasi mencekam ini, Baron pun mengambil sikap. Dirinya mencoba untuk menenangkan semua orang yang berada di dalam bioskop. Baron meminta kepada semua orang untuk tetap bersama-sama karena dengan cara itu mereka bisa akan jauh lebih aman. Baron pun mulai menceritakan sebuah kisah mengenai Redford yang dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa oleh dokter psikiater pada 5 tahun lalu. Hingga tragedi pembantaian yang dilakukan oleh Redford, Baron juga memberitahukan kepada semua orang yang berada di bioskop bahwa Redford menjadi pembunuh berantai setelah dia terobsesi dengan film yang telah dibuatnya sendiri. Sementara orang sibuk dengan percakapan mereka, tiba-tiba Timmy menyelinap pergi berlari ke ruangan teater, dan di adegan film, Timmy terkejut akan pria bertopeng itu, dan Timmy berlari bersembunyi, tetapi sayangnya itu adalah tempat di mana pria bertopeng berada. Timmy pun terhempas setelah didorong keluar oleh pria bertopeng itu tepat ke depan semua orang yang berada di dalam lobi. Baron yang marah pun langsung menembakkan peluru ke arah psikopat itu, dan psikopat itu langsung terhempas ke dalam ruangan teater akibat dari tembakan yang mengenai bahunya. Di dalam layar teater sendiri, film itu menampilkan adegan detektif tadi diseret oleh psikopat tersebut. Sementara itu, keadaan semakin kacau. Semua orang bergegas pergi bersama-sama untuk menemukan jalan keluar. Dan mereka menemukan sebuah jendela untuk keluar, tetapi tiba-tiba mendengar suara teriakan, psikopat itu pun mengikuti sumber suara dan tibalah psikopat itu tepat di hadapan mereka. Mereka yang sibuk membantu teman perempuannya Baron untuk mengangkat kaca jendela pun tidak bisa membantu Baron untuk menghadapi psikopat pembunuh itu. Alhasil Baron melakukannya sendirian dengan cara terus menembaki psikopat itu dengan peluru yang dia miliki. Tetapi sepertinya psikopat itu kebal dengan peluru tersebut dan Baron pun kehabisan pelurunya. Ketika peluru Baron habis, psikopat itu mulai melangkah mendekati Baron dan secara brutal psikopat itu menyerang Baron dan melenyapkan teman perempuannya Josh.
Di layar film terpampang jelas psikopat itu menyeret teman perempuannya Josh dan juga menampilkan bahwa perempuan parubaya yang berada di awal film adalah ibu dari psikopat bertopeng tengkorak itu. Yang ternyata si ibu juga adalah sama-sama psikopat. Di film itu pun jelas si ibu memuji si anaknya dan menyuruhnya untuk membawa satu orang lagi ke rumah. Sementara itu di luar film, semua orang berkumpul di lobi dan mendiskusikan cara yang mungkin untuk melenyapkan psikopat. Dan pada saat itu, Bridget menyarankan untuk menghentikan penayangan film horor itu dan semua orang setuju akan idenya Bridget tersebut. Kini mereka semua menuju ke ruangan proyektor, tetapi pintu ruangan itu terkunci dari dalam. Dan sebagai alternatifnya, mereka mencoba masuk melalui jendela, tetapi karena ukurannya terlalu kecil untuk yang lainnya, alhasil mereka mengirim Timmy dan juga Josh masuk ke dalam ruangan proyektor itu. Dan pada saat Timmy sedang merangkak menuju ruangan proyektor, psikopat itu melihatnya, namun Josh mencoba untuk menghalau dan menyerang psikopat. Hal itu dilakukannya untuk membantu Timmy agar bisa melarikan diri. Segera Timmy pun langsung berlari menuju ruangan proyektor, sementara psikopat itu mendekati Josh untuk membunuhnya. Lalu di dalam ruangan proyektor, Timmy mencoba untuk mencabut saklar proyektor, tetapi film tidak bisa berhenti atau masih berjalan. Maka dari itu, dengan cepat dan sekuat tenaga, orang-orang yang berada di luar ruangan proyektor langsung mendobrak pintu ruangan proyektor dan mereka membiarkan pria gangster untuk masuk terlebih dahulu. Dengan waktu yang singkat, pria gangster itu mendorong proyektor ke bawah lantai dan menghentikan film horor tersebut. Bukan hanya itu, pria gangster itu juga menyelamatkan Josh. Kemudian pria gangster itu pun mengambil gulungan kodak dan bisa terlihat bahwa si pria psikopat itu masih hidup. Di saat mereka semua mulai bernafas lega dan pergi meninggalkan ruangan proyektor, secara misterius proyektor itu kembali berdiri tegak dan film pun berjalan kembali. Di dalam ruangan teater, mereka menyaksikan bahwa ibu dan anak psikopat itu dapat merasakan ketakutan di dalam diri orang-orang yang telah dan akan dia lenyapkan. Sementara adegan film pun menampilkan psikopat itu menyerang semua teman-temannya Bridget yang lain dan menyeret kembali ke rumah. Adegan mengerikan itu disaksikan oleh Bridget, Josh dan temannya Josh. Semua teman-teman mereka binasa satu persatu dan mereka sisanya menjadi sedih. Oleh karena itu, salah satu temannya Josh memutuskan untuk melarikan diri dan di lorong bioskop psikopat itu bertemu dengan Timmy dan mulai mengejarnya. Akan tetapi dirinya bertemu dengan temannya Josh. Dan secara brutal psikopat itu mulai melenyapkan temannya Josh dengan cara menyetrumnya. Di scene selanjutnya, Josh yang marah dan kesabarannya telah hilang mencoba untuk mengakhiri semuanya dan mulai akan menyerang psikopat itu. Namun begitu Josh akan menyerangnya, tiba-tiba psikopat itu hilang begitu saja. Kemudian Josh pun kembali ke ruangan teater. Di dalam sana Josh mendapati kekasihnya yaitu Bridget sudah disandra oleh psikopat. Melihat hal itu, Bridget ketakutan dan berlari ke ruangan lain untuk bersembunyi dan langsung mengunci pintu. Kemudian psikopat itu mulai berjalan mencari keberadaannya Timmy yang kini tengah bersembunyi di dalam ruangan teater. Beberapa saat kemudian, Bridget berlari menuju ruangan teater dan di sana dirinya berhasil bertemu dengan adik laki-lakinya itu. Mereka langsung berpelukan dan di sini Bridget memberitahukan kepada Timmy bahwa mereka jangan takut kepada psikopat, karena itu merupakan titik kelemahannya psikopat. Akhirnya, Bridget dan Timmy mencoba untuk mengontrol rasa takutnya itu. Dan kini kakak adik itu duduk di atas lantai tangga teater untuk mengatasi rasa takutnya. Adegan sama pun muncul di layar teater, di mana psikopat itu tiba di sana dan berjalan menuju ke tempat di mana Bridget dan Timmy berada. Di sini psikopat itu mulai mengendus-gendus Bridget dan Timmy
untuk merasakan ketakutan dari diri mereka. Akan tetapi, psikopat itu tidak dapat merasakan ketakutan pada dirinya Timmy dan Bridget. Alhasil, psikopat itu mulai berjalan pergi meninggalkan mereka di sana. Akan tetapi pada saat itu juga, Bridget mencoba untuk membuka mata dan melihat ke arah psikopat. Sontak psikopat itu pun mulai merasakan kembali rasa ketakutan pada jiwanya Bridget. Dengan cepat, psikopat itu langsung menyerang Bridget dan membuatnya tidak sadarkan diri. Alhasil, Bridget pun dibawa oleh psikopat itu ke rumahnya. Di scene selanjutnya, Bridget tersadar kembali dan dirinya kini tengah berada di sebuah ruangan yang terkunci, di mana ruangan itu terdapat psikopat yang tengah mengasah senjatanya. Entah bagaimana, Bridget bisa melarikan diri ke ruangan lain yang ternyata di dalamnya sudah dipenuhi oleh orang-orang yang terluka. Betapa terkejutnya Bridget menemukan Josh yang masih hidup. Dan tiba-tiba, pada saat mereka sedang mengobrol, si ibu psikopat itu berada di sana dan langsung menyerang Bridget hingga pingsan. Saat Bridget tersadar kembali, dirinya melihat Timmy juga berada di sampingnya dan sama-sama diikat terbaring di atas tempat tidur pasien. Beberapa saat kemudian, psikopat itu datang menghampiri Bridget dan mengancamnya untuk takut kepadanya, karena dirinya akan memberikan Bridget kematian yang menyakitkan, ucap psikopat itu. Dan setelah mengatakan seperti itu, psikopat itu melangsungkan aksi kejinya terhadap Bridget, yang dimana psikopat itu mulai mengeluarkan kuku dari jari kakinya Bridget satu persatu. Awalnya Bridget berteriak merasakan kesakitan, tetapi kemudian Bridget mendapatkan kendali atas rasa sakit dan ketakutannya. Melihat hal ini, psikopat itu menjadi frustasi dan melempar Bridget ke bawah lantai. Pada saat itu juga, Bridget menemukan sebuah benda tajam dan alat itu digunakannya untuk menyerang psikopat tersebut. Dan ditancapkannya lah alat tersebut ke lehernya psikopat. Kemudian Bridget segera berlari keluar membawa Timmy bersamanya. Tetapi sebelum mereka pergi keluar, ibu psikopat itu menyerang Bridget secara tiba-tiba. Namun sayang bukan main, psikopat itu tiba-tiba berlari mengejar mereka dan pada saat itu juga kakinya Timmy tiba-tiba tergelincir. Hal itu menyebabkan pelarian mereka tersendat. Di sini Bridget menyadari bahwa film Redford akan segera berakhir. Bridget kemudian memegang adik laki-lakinya itu dan berteriak kepadanya mengenai film The Dark Beneath telah berakhir. Dan pada adegan terakhir, Bridget melemparkan Timmy keluar dari layar bioskop sesaat sebelum proyektor berhenti. Dan dengan begitu hidupnya Timmy terselamatkan, namun gulungan proyektor film pun habis dan selesai sudah filmnya. Hal ini menyatakan bahwa Bridget terjebak di dalam film bersama dengan psikopat. Di adegan terakhir, terlihat para petugas kepolisian sudah berada di dalam bioskop, yang dimana Timmy menceritakan semua peristiwa mengerikan itu. Akan tetapi, para petugas menghiraukannya karena menganggap Timmy hanyalah seorang anak kecil. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jadi kesimpulannya, si Bridget sampai sekarang masih terjebak di dalam film. Ya, si Timmy terselamatkan oleh kakaknya itu. Jadi itulah alur cerita film yang mengisahkan para penonton bioskop terjebak di dalam film ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Warung Santuy mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.